Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dari sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palembang dengan Bapak Amrullah Maulana Fikri Sarjana Komputer. Nah, ini bagi pemirsa yang siswa Muhammadiyah ini silakan merapat nih ya, karena kita akan wawancara dengan Pak gurunya nih. Baik, kalau begitu, halo, apa kabar Pak Amrullah? Ya, alhamdulillah baik. Baik, selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan ya Pak. Ya, terima kasih. Baik, di sini Bapak sebagai guru teknik komputer jaringan ya Pak? Ya, di benar. sekolah SMK Muhammadiyah 1 ya. Nah, di sini kan inovasi yang dihadirkan hari ini mengenai IT ya Pak ya? Ya, benar, IT. Yang kita angkat hari ini adalah Suryatek, ya. Betul ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada pemirsa di rumah, apa sih itu Suryatek dan yang melatar belakangi Bapak menemukan inovasi ini? Oke, jadi Suryatek ini adalah sebuah lembaga ICT milik sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palembang yang meng-upskilling kemampuan siswa-siswi terutama untuk bisa siap untuk terjun ke dunia industri dan dunia kerja. Karena kita ketahui bahwa SMK ini motonya adalah siap kerja. Cuma yang jadi permasalahan sekarang adalah kebanyakan SMK ini hanya sekolah tapi tidak dibekali dengan kemampuan yang memang saat ini dibutuhkan oleh industri. Makanya di sini kita ciptakanlah Suryatek untuk menjadi wadah anak untuk belajar supaya bisa siap ketika nanti ke industri. Dan tentu Suryatek ini bergerak di bidang IT. Jadi IT yang digunakan ini, IT yang dipakai saat ini adalah semua kegiatan yang saat ini dibutuhkan oleh industri. Seperti itu. Lalu Pak, di sini kan sekolahan ya Pak ya? Ya. Ada tim tidak Pak di dalam Suryatek ini? Siapa saja yang ada di dalam Suryatek? Tentu. Jadi di sini kita sebagai guru dan ada operator sekolah, ini kita bertindak sebagai pengelola dan supervisor. Nah, di Suryatek sendiri ini yang mengelola secara langsung, secara teknis dan manajemen itu siswa. Jadi memang benar-benar siswa di sini kita anggap sebagai karyawan. Jadi anggaplah mereka bersekolah sekaligus bekerja internship di Suryatek. Oke, ini kan namanya Suryatek ya Pak ya, dan seperti yang Bapak jelaskan tadi, di dalam Suryatek ini rata-ratanya siswa dan siswi di sekolah ya Pak. Iya, jadi benar. Guru-guru hanya memsupervisi saja. Jadi mulai dari tenaga administrasi, jasa, teknisinya semua berasal dari siswa itu sendiri ya? Iya, benar. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu jasa dan produk apa yang kita siapkan. Ya, jadi di Suryatek ini kita ada jasa pemasangan CCTV. Yang kedua itu adalah TV satelit, instalasi TV satelit. Lalu ada desainer grafis dan multimedia. Lalu ada teknisi jaringan dan juga teknisi dari sistem komputer itu sendiri. Jadi ini semua yang menteknisinya itu adalah siswa itu sendiri, dan kita guru itu sebagai dewan pengarahnya, seperti itu. Oke, berarti di sini siswa tidak hanya belajar soal dunia IT ya Pak ya, tapi sekaligus belajar entrepreneurnya ya, bagaimana nanti jika mereka sudah lulus sekolah, sudah bisa langsung terjun ke dunia usaha dan dunia kerja ya Pak ya, karena sudah terbiasa dididik dari bangku sekolah tadi ya. Nah, kemudian ini Pak, jika misalnya ada rekanan ya yang mau bekerja sama, ini bagaimana caranya? Dia mengontak Suryatek, nanti siswanya turun ke lapangan atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa? Mengenai kerjasama, jadi memang sampai saat ini kita terus untuk meluaskan jangkauan pemasaran kita
khususnya di Kota Palembang. Jadi kita kerjasama mulai dari warung ke warung. Jadi dari warung ke warung, toko ke toko, itu kita ajak kerjasama untuk bisa menjadi reseller dari jasa Suryatek itu sendiri. Nanti akan ada yang namanya margin fee yang didapat oleh si agen resmi tadi. Jadi itu semua yang mengelola SOP sampai ke kerjasamanya itu semua siswa yang melakukan. Jadi di sini kita tetapkan bahwa siswa harus bisa merasakan bagaimana sih kerja di industri yang sebenarnya. Jadi di sini kita pengen bahwa siswa itu tidak hanya sekolah saja, tapi pengalaman untuk bekerja di industrinya juga dapat. Jadi sudah ada jam terbang untuk bekerja ya Pak ya? Iya, benar. Tadi saya dengar ada kata-kata fee ini ya Pak ya? Iya. Nah, berarti ini dari siswanya sendiri mendapatkan fee langsung ya Pak dari sekolah ya? Tentu. Jika sudah ada pesanan gitu ya, entah CCTV ataupun yang lainnya ya? Iya, benar. Berdasarkan kemampuan siswa itu masing-masing barangkali ya Pak ya. Jadi yang teknisinya CCTV, adminnya begitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong Pak, mengganggu jam sekolah tidak ini Pak? Oh, kalau ini sebenarnya kita juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi memang kegiatan dari Balitbangda ini juga kita sangat apresiasi sekali. Jadi kita dari kegiatan Balitbangda ini juga ikut memberikan informasi bahwa Suryatek ini juga ingin kita sebarluaskan lagi sebenarnya seperti itu, Bu. Oke, tapi ini tidak mengganggu jam sekolahnya tidak mengganggu, siswa-siswa tersebut ya Pak? Nah, tidak mengganggu. Ini siswa kelas berapa saja nih Pak yang bisa gabung dalam Suryatek ini? Kalau untuk saat ini kita fokus ke kelas 12 dan kelas 11 dan sedang melakukan pengkaderan di kelas 10. Oh, oke, untuk anak-anak yang baru Ya, jadi masuk yang anak-anak yang baru masuk itu masih kita kader dulu sampai mereka melakukan uji assessment atau kelayakan, baru mereka siap kita terjunkan. Seperti itu. Jadi nggak semua anak yang sudah belajar langsung terjun, tidak. Jadi kita pun harus ada tesnya. Kalau mereka sudah uji kelayakan, sudah cocok untuk kira-kira siap tidak anak ini diterjunkan, maka baru kita terjunkan. Tapi jika belum, harus belajar lagi. Oh, seperti itu. Oke, ini berarti menarik sekali ya. Bukan hanya siswa tersebut mendapatkan pelajaran dari sekolah, namun juga mendapatkan ilmu bekerja dan bersosialisasi langsung ke masyarakat ya Pak. Iya. Karena mereka langsung terjun ke lapangan Iya. untuk bekerja. Nah, jadi kan ilmunya double nih ya Pak ya, selain ilmu di sekolah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan dia ada kaderisasi juga. Yang mengkader ini kakak-kakak tingkatnya langsung atau dipantau oleh guru tentunya mungkin ya? Jadi kita di Suryatek itu ada yang namanya sistem belajar oleh teman sejawat. Oh gitu. Jadi di sini kita ingin agar anak-anak yang sudah paham dengan ilmu yang mereka dapatkan oleh guru-gurunya, mereka bisa belajar, mengaplikasikan dan mengamalkan. Nah, mereka sudah belajar dan mengaplikasikan. Nah, selanjutnya ketika mereka mau tamat yang kelas 12 khususnya, mereka mengamalkan. Nah, mengamalkan ilmunya kepada siapa? Kepada adik kelas yang kelas 10 tadi. Jadi di sini kita ilmu itu benar-benar berjalan. Jadi belajarnya dapat, pengaplikasiannya dapat, berbagi ilmu ke adik kelasnya juga dapat. Dan di sini kita sebagai guru itu mengelola dan mengarahkan supaya anak-anak itu manajemennya tetap jalan. Oke, Pak tadi ngomong-ngomong soal yang sudah lulus sekolah ya, Iya. apakah ini sudah menjadi alumni juga masih bisa gabung di Suryatek? Untuk alumni sebenarnya ini kita harapkan bahwa ketika anak kelas 12 ini sudah tamat, mereka benar-benar terjun. Oh langsung siap Dalam bekerja artian, ya? iya sudah siap bekerja. Jadi untuk yang alumni kita harapkan itu menjadi suri tauladan. Dek, kakak pernah di Suryatek loh. Jadi kamu benar-benar harus belajar deh karena ilmunya benar-benar kepake di dunia kerja. Jadi sekaligus menjadi suri tauladan, menjadi motivator juga buat adik-adiknya. Seperti itu. Jadi pemirsa di rumah tidak perlu ragu ya Pak, meskipun Suryatek ini isinya para siswa-siswa sekolah, tapi mengenai kemampuan mereka tidak ini ya Pak cukup mampu ya untuk mengerjakan semua yang mengenai IT tadi ya. Jadi mereka sudah benar-benar siap sebagai pelajar yang sudah siap bekerja, namun juga mengikuti sekolahnya juga siap, dan ketika mereka lulus sudah siap juga di dunia luar ya untuk bekerja dan menjadikan contoh para adik-adik kelasnya tadi ya Pak ya. Ini Pak,
kalau boleh tahu siapa saja nih Pak yang sudah memakai jasa dari Suryatek ini? Oke, kalau untuk jasa yang digunakan, yang menggunakan jasa kita itu sudah dari beberapa CV, beberapa kafe dan beberapa perorangan. Nah, itu mulai dari CCTV, TV satelit sampai yang paling banyak itu adalah jasa desain dan multimedia. Jadi termasuk kita pun untuk cetak spanduk, cetak brosur itu kita bisa semua. Jadi itu semua nanti siswa yang mencetak. Jadi juga nanti ada tim yang memang khusus untuk bisa kerjasama dengan percetakannya. Jadi memang anak-anak di sini kita ajak untuk bagaimana sih bisa berkomunikasi dengan orang luar, bekerja sama dengan orang luar. Jadi selain hard skill yang didapat oleh siswa, soft skillnya juga dapat. Oke, jadi ini benar-benar udah siap bekerja sekali ya Pak ya untuk para siswanya ini sendiri. Nah, siswa ini kan dia sudah mencoba juga bekerja sama. Nah, nanti selain itu, selain mereka memiliki skill tersebut nih pemirsa, ternyata mereka juga bisa selain menjadi pekerja, dia juga bisa menjadi wirausahawan tersendiri ya Pak ya, karena dia kan bisa mendirikan usaha sendiri karena sudah memiliki skill-skill yang didapat dari Suryatek tadi ya tentunya ya Pak ya. Benar. Oke, ini ada pesan nggak Pak? Nih mungkin para siswa ini sedang nonton di rumah nih. Oke, untuk anak-anak sekalian, terutama seluruh anak SMK di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan, kita anak SMK itu harus siap bagaimana caranya kita ketika sudah tamat itu harus memiliki skill yang sudah dibutuhkan atau saat ini dibutuhkan oleh industri. Jadi siapkanlah kemampuan kalian itu dari sekarang dan silakan kalian pelajari apa yang saat ini digunakan oleh industri karena yang namanya ilmu itu berkembang pesat. Jadi kalau kita nggak belajar tentu kita akan ketinggalan. Betul, apalagi dunia IT ya Pak. Apalagi dunia terus, IT. Benar. Sekarang kan dunianya digital ya terus berkembang. Nah, harapan nih Pak kepada pemerintah apa nih? Harapan kepada pemerintah, kita sih sebenarnya berharap kepada pemerintah untuk ikut andil mensupport kegiatan-kegiatan sekolah, terutama yang berbasis IT seperti ini. Sebenarnya kita ini butuh supaya pemerintah ini bisa ikut memotivasi anak-anak didik kita sekalian untuk bisa bersemangat untuk belajar lagi, untuk lebih giat lagi untuk menggali ilmu baru karena memang pemerintah ini memiliki peran, memiliki power yang memang bisa menggerakkan baik gurunya maupun siswanya. Oke, ini sangat inspiratif sekali ya Pak ya, dimana sekarang ini kan memang entrepreneur ini sangat dibutuhkan. Iya benar. Apalagi bagi siswa-siswa SMK, jadi dia sudah siap ketika lulus sekolah, siap terjun ke dunia kerja ataupun dunia wirausaha sendiri ya Pak ya tentunya. Nah baik ini Pak Amrullah, terima kasih sekali sudah hadir dan berbagi inovasi bersama kami dan pemirsa di rumah. Mungkin kita nantikan untuk inovasi-inovasi yang berikutnya di podcast kita di One Day One Innovation. Nah pemirsa, ingatlah bahwa setiap inovasi bisa datang dari mana saja dan siapa saja bisa melakukan suatu inovasi tanpa kita harus berputus asa. Ingat, karena kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.